Selamat pagi adik-adik. Wah, lo sudah kangen banget nih ketemu adik-adik. Gimana kabar adik-adik di rumah? Semuanya sehat-sehat ya? Wah, lo serasa kita semua udah semangat nih untuk ikut ibadah. Udah pakai pakaian yang rapi, udah wangi-wangi. Wah, pasti udah keren-keren banget nih yang di rumah. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, yuk sama ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh datang untuk beribadah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mau memuji, kami mau melompat bagi nama Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami ya, kami mau mengeluarkan suara kami yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Yuk adik-adik, mari kita ambil sikap ternyaman kita, sikap yang sopan terhadap Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku.
adik-adik semua di rumah masih pada semangat memuji Tuhan kan? Kalau masih semangat kita mau sama-sama bangkit berdiri. Terus lo semua tes dulu semangatnya. Kalau lo tanya mana semangatmu, jawabannya ini semangatku. Oke? Coba ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, sekarang kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya kepada setiap kita. Kita mau sama-sama naikkan satu pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan. Semua semangat, semua tepuk tangan. Kita mau bilang na. Na 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 na. Haleluya, aku memujimu Tuhan. Haleluya, aku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, aku memujimu Tuhan. Haleluya, Ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Lompat ya. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, angkat tangannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi, na 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 na. Na 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 na. Sama-sama kita mau angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Siap, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi, na 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 na. Yeay, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke adik-adik, saat ini kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyembah nama Tuhan. Terlebih lagi kita mau memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Yuk kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng. I will sing for Jesus. Kita tepuk tangan dengan penuh semangat. I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur.
pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya untukmu Tuhan. Kekuatanku untukmu Tuhan, Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Katakan I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujiannya sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya untukmu Tuhan. Kekuatanku untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Sekali lagi. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang paling keras untuk Tuhan kita. Sekarang kita mau siapin hati kita mau mendengar firman Tuhan. Sekarang kita mau angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita mau sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Biar ini jadi doa setiap kita. Kita mau bilang firman-Mu. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita mau nyanyi lagi dari awal. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku,
waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji, menyembah Engkau. Tuhan, sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Kau yang tolong lause kami yang menyampaikannya, dan Kau yang berkati setiap kami supaya bisa sungguh-sungguh mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Lause harap kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang Lause mau coba nguji konsentrasinya adik-adik. Oke, kita mau ngapain nih? Jadi nanti Lause akan kasih perintah, instruksi. Nanti adik-adik ikutin, tapi harus urutan. Oke, contoh ya, misalnya Lause bilang angkat tangan kemudian pegang kepala. Nah, berarti itu kan ada 2 perintah, kalian ikutin. Angkat tangan terus kalian pegang kepala. Oke, bisa ya? Walaupun Lause nggak bisa lihat adik-adik di rumah, tapi Lause percaya adik-adik semua jujur, adik-adik bisa ikutin perintahnya Lause. Oke? Oke, sekarang siap? Oke, siap ya? Oke, sekarang pegang kepala. Turunin tangannya. Oke, sekarang angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, turunin dua-duanya. Oke, masih mudah ya, Lause kasih perintahnya pelan-pelan. Oke, sekarang Lause perintahnya lebih banyak. Sekarang kalian konsentrasi ya. Oke, dengerin baik-baik. Berdiri, kalian loncat 3 kali lalu putar-putar dan duduk kembali. Oke, 1, 2, 3. Nah, siapa yang berhasil melakukan perintah Lause? Nah, pasti ada yang, berhasil. Wah, kalian hebat nih, kalian konsentrasinya masih bagus. Tapi mungkin ada yang, Lause tadi kelupaan 1 Lause. Tadi aku nggak puter, langsung duduk. Nah, melakukan perintah itu susah atau gampang ya? Nah, ngomong-ngomong soal perintah, kita sudah mendengar nih cerita tentang ibadahnya bangsa Israel, bagaimana Tuhan kasih tahu ada instruksi. Nih cara beribadah kepada Allah tuh seperti ini. Minggu lalu kita sudah belajar sama-sama tentang korban penebus salah. Nah, di situ jelasin kalau mau mempersembahkan korban kepada Allah harus seperti ini nih. A, B, C, D. Nah, ada instruksi yang Tuhan berikan. Syarat-syaratnya seperti apa? Nah, hari ini kita mau belajar jenis-jenis korban yang lain yang ada di kitab Imamat pasal 1 sampai 3. Nah, kitab Imamat ada di Perjanjian Lama ya. Nanti kalian bisa selesai sekolah minggu, kalau kalian mau baca, kalian bisa baca. Nah, itu tertulis dengan jelas seperti apa sih syarat-syarat korban yang dipersembahkan kepada Allah. Ya, yang pertama ada apa sih? Ada yang namanya korban bakaran. Nah, korban bakaran itu adalah korban persembahan itu binatang ya. Jadi binatang dipersembahkan. Binatangnya ada apa aja? Ada lembu, ada domba, ada kambing,
ada burung tekukur. Nah, semua diatur. Jadi dari yang mungkin orangnya miskin sampai orang yang kaya, mereka bisa mempersembahkan menurut kemampuannya mereka. Jadi Allah sudah mengatur, kalau mau bawa korban bakaran, binatang yang harus dibawa seperti ini. Nah, seperti namanya korban bakaran, jadi korban bakaran ini akan dibakar semuanya. Jadi misalnya mempersembahkan kambing, jadi kambingnya ditaruh di mezbah dan itu dibakar semuanya sampai habis. Nah, kemudian ada korban apa lagi sih? Yang kedua adalah korban sajian. Nah, korban sajian itu bisa terdiri dari tepung, ada minyak, dan juga ada kemenyan. Korban sajian ini dipersembahkan kepada imam. Nanti imam membakar sebagian. Kemudian sebagian lagi itu untuk imam. Kok untuk imam ya? Jadi korban sajian ini ditujukan sebagiannya itu untuk sebagai makanan imam dan juga sebagai bentuk upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh para imam. Kemudian apalagi ya? Ada namanya korban keselamatan. Nah, korban keselamatan ini korban binatang juga, tapi ada pembagiannya. Jadi ada sebagian daging itu dibakar, ada sebagian lagi untuk para imam, ada sebagian lagi untuk orang yang membawa korban itu untuk dimakan. Nah, jadi ini kita lihat ya, ada macam-macam korban. Tapi kita balik lagi, kita ingat-ingat. Kenapa sih bangsa Israel saat datang kepada Allah disuruh bawa korban? Nah, korban itu adalah untuk pendamaian dosa. Jadi, supaya bangsa Israel bisa datang kepada Allah, menyembah Allah, mereka harus membawa korban. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar lebih tentang korban bakaran. Minggu lalu kita belajar tentang korban penebus salah. Nah, bedanya apa sih Lause sama yang kita pelajari minggu lalu? Nah, korban penebus salah itu adalah untuk pendamaian dosa, tapi dosanya yang spesifik. Jadi ini sifatnya wajib. Misalnya ya, kalau bangsa Israel dia berbohong, dosa kan? Nah, dia harus bawa tuh korban penebus salah. Supaya apa? Supaya dosanya diampuni. Nah, tapi korban bakaran sifatnya sukarela. Ayo, ada yang tahu arti sukarela itu apa? Sukarela itu artinya tanpa paksaan. Jadi dengan kerelaan hati, bangsa Israel mempersembahkan korban ini. Nah, korban bakaran ini dipersembahkan supaya apa sih? Nah, kalau kalian, misalnya kalian berbuat dosa, hari ini kalian mungkin ingat, tadi pagi aku ada berbohong. Tapi kalau misalnya dosa minggu lalu, misalnya Lause tanya, hari Senin jam 7 malam kalian berbuat dosa apa? Ada yang masih ingat? Nah, belum tentu kalian ingat. Nah, korban bakaran ini sifatnya untuk dosa-dosa yang mungkin mereka nggak sadar mereka lakukan. Mungkin mereka dosa-dosa yang, aku nggak ingat nih pernah melakukan dosa itu. Nah, jadi korban bakaran ini untuk dosa-dosa yang mungkin nggak disengaja dilakukan, atau mungkin udah lupa, udah pernah dilakukan. Nah, jadi korban bakaran sifatnya untuk itu. Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan sama Allah sama manusia rusak. Kenapa? Allah itu kudus, sedangkan manusia berdosa. Allah nggak bisa dekat-dekat dengan dosa. Jadi hubungan Allah dan manusia rusak, terpisahkan. Dan pada saat itu Allah memberikan sistem korban ini kepada bangsa Israel supaya apa? Kalau mereka tidak mau datang menyembah Allah, mereka bisa membawa korban. Sebagai apa? Sebagai tanda mereka mau mengakui dosa mereka.
Mereka minta ampun sama Allah dan sehingga mereka bisa datang menyembah kepada Allah. Waktu bangsa Israel bawa korban itu nggak hanya mengakui dosa, tapi mereka diajar untuk mengimani janji Allah, yaitu Allah akan mengirimkan juru selamat untuk mereka. Nah, apakah janji Allah ini ditepati? Ditepati. Nah, yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia, Ia mati di kayu salib, dan Tuhan Yesus adalah korban yang sempurna. Oke, kalau korban yang dipersembahkan oleh bangsa Israel itu, korbannya juga tidak boleh ada cacat, harus sempurna. Nah, itu melambangkan apa? Bahwa usaha kita tuh gak ada yang bisa menebus semua kesalahan kita. Kita gak bisa pakai usaha kita sendiri. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus adalah korban yang sempurna. Tuhan Yesus mati hanya satu kali untuk selamanya, untuk menebus kita dari dosa. Makanya sekarang kita saat ibadah sama Tuhan, kita udah gak perlu lagi bawa apa? Oh, harus bawa korban penebus salah lagi. Oh, harus bawa korban bakaran lagi supaya bisa datang menyembah Allah. Sekarang kita tidak perlu membawa itu. Hanya dengan kita percaya sama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan dosa kita sudah diampuni. Nah, dalam ibadah sekarang, kalau kita mau menyembah Tuhan, kita juga mengakui kesalahan. Sama seperti bangsa Israel, waktu kita mau ibadah, kita berdoa, kita pertama-tama mengakui dosa pelanggaran kita. Tapi kita juga harus menunjukkan iman pada Yesus. Itu artinya ibadah yang sejati. Nah, hari ini kita bicara tentang korban persembahan sebagai bentuk ibadah. Di kitab Roma, pasal 12 ayat yang pertama, nah kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, ibadah yang sejati itu kita mempersembahkan seluruh hidup kita, hati kita, pikiran kita, tubuh kita, semua dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, pikirkanlah sesuatu yang baik. Kalian harus melakukan yang baik dengan tangan kalian. Kalian melakukan pekerjaan yang baik. Jangan buat mukul teman. Terus apalagi kaki kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jangan buat tendang. Oh karena dia nyebelin nih Lause. Aku mau tendang pakai kaki aku. Gak boleh. Gak boleh gitu ya. Mempersembahkan hidup kita itu dari kepala sampai kaki dan juga di dalam tubuh kita untuk Tuhan, untuk melakukan yang baik. Jadi itu artinya mempersembahkan hidup kita, tubuh kita untuk Tuhan. Tapi yang perlu dicatat adalah hidup baik, melakukan pekerjaan baik itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman dalam Yesus Kristus. Oke? Perbuatan yang kita lakukan yang baik karena kita ingin menyenangkan Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita adalah sebagai bentuk ucapan syukur karena kita sudah ditebus. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita. Maka itu adalah bentuk respon kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yuk, saya mau ajak setiap adik-adik kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengar cerita firman Tuhan, kami belajar tentang korban persembahan. Tuhan, hari ini kami belajar bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tuhan Yesus adalah korban yang sempurna.
Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib hanya sekali dan untuk selamanya, kami bisa ditebus dari dosa, kami memperoleh keselamatan itu. Bapa, ajarilah setiap kami untuk mempersembahkan hidup kami, tubuh kami, pikiran kami hanya untuk Tuhan. Biar sungguh orang-orang boleh melihat Tuhan di dalam hidupnya kami boleh memberitakan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang tolong setiap kami, mungkin kami masih sulit melakukannya, tapi kami percaya Roh Kudus yang berikan kekuatan pada setiap kami, yang menolong setiap kami untuk terus memberikan hidup kami, tubuh pikiran kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari adik-adik kita siapin uang persembahan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Tuhan, saat ini kami mau memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Berkati kami dan berkati sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kuberi yang terbaik bagimu Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini sambil kita masukkan uang persembahan kita di dalam tempat yang sudah kita sediakan. Kuberi yang terbaik bagimu, ku berikan segalanya yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Sekali lagi, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu, ku berikan segalanya yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Oke, ayat hafalan kita hari ini apa ya? Sama nih kayak minggu lalu. Imamat pasal 11 ayat 44a. Saya yakin semua sudah hafal. Kita baca sama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Oke. Tapi hari ini Lasa mau bikin beda, jadi kita mau hafal sama-sama. Nanti Lasa akan hilangin kata-katanya, kalian juga sambil sebutin ayat hafalannya secara lengkap. Oke? Kita mulai ya. Nah, oke? Jangan ada yang buka Alkitab. Oke? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Imamat pasal 11 ayat 44a. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu dirimu dan haruslah kamu, sebab aku ini. Bisa? Oke, sekarang Lasa tambahin levelnya, kesulitannya. Oke, harusnya kalian bisa ya. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Imamat pasal 11 ayat 44a. Sebab akulah
maka haruslah, dan haruslah, sebab ini. Nah, udah mulai hafal? Udah mulai hafal ya? Oke. Terakhir, oke, Lasa tutup semuanya. Lasa mau minta kalian sama-sama hafalin ya. Imamat pasal 11 ayat 44a. 1, 2, 3. Oke, Lasa yakin banyak di antara kalian yang sudah hafal. Oke, good job. Untuk aktivitas hari ini, ngapain ya? Oke, Lasa menyiapkan beberapa pertanyaan. Tugas kalian adalah menjawab pertanyaan tersebut. Cara jawabnya gimana, Lasa? Nah, kalian bisa buka di Alkitab kalian, oke? Nanti Lasa akan kasih tahu bukanya di kitab yang mana. Oke? Nanti jawabannya kalian tulis dan kalian foto, kasih Lasa jawabannya. Oke? Oke, sebelum Lasa tutup ibadah hari ini, Lasa mau iketin adik-adik sekalian untuk terus menjaga protokol kesehatan. Ayo adik-adik, tahu gak protokol kesehatan apa aja? Nah, yang pertama, memakai masker. Jadi kalau kalian keluar rumah, kalian jangan lupa memakai masker. Kemudian, kalian harus rajin mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Jadi jangan terlalu dekat sama orang lain. Nah, yang keempat, menjauhi tempat yang ramai, yang terlalu banyak orang. Kemudian, kurangin berpergian. Jadi kalau nggak penting nggak usah keluar rumah, nggak apa-apa di rumah aja sampai situasi sudah aman kembali. Oke, yuk kita mau tutup ibadah hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya firman Tuhan hari ini kami boleh lakukan dan kami boleh jadi berkat dimanapun Tuhan boleh tempatkan setiap kami. Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu yang sudah beribadah hari ini, biar sungguh setiap semakin hari mereka boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik semua, pasti baik semua ya. Hari ini lo sudah pakai baju warna apa nih adik-adik? Warna pink ya. Kira-kira adik-adik bisa tebak nggak? Sebentar lagi kita mau merayakan apa? Iya, benar banget adik-adik. Sebentar lagi kita akan merayakan Valentine dan juga Imlek. Nah, dalam rangka merayakan Valentine dan Imlek ini, Lawsa Sekolah Minggu mau mengajak adik-adik untuk melakukan kegiatan bersama. Kegiatan apa ya? Untuk adik-adik kelas bayi sampai dengan kelas 2 SD, adik-adik diminta untuk bernyanyi bersama keluarga ataupun orang yang adik-adik kasihi dan juga foto bersama mereka. Kemudian untuk adik-adik kelas 3 sampai 6 SD, adik-adik diminta untuk bernyanyi juga dan juga membuat surat cinta. Surat cinta ini nanti adik-adik bisa kasih ke papa, mama, cece, koko, mbak, atau siapapun yang adik-adik kasihi. Kemudian untuk lagu yang akan adik-adik semua nyanyikan adalah lagu ini. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Oke, nah musiknya bisa adik-adik temukan di link berikut. Oke, tapi ketika adik-adik mengirimkan videonya, nanti hanya ada suara adik-adik dan wajah ya. Jadi suara musiknya nggak masuk ke dalam video tersebut. Contohnya kayak gini.
Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Oke, langsung kasih kesimpulan ya adik-adik. Jadi adik-adik kelas bayi sampai dengan kelas 2 SD nanti adik-adik akan mengumpulkan video bernyanyi bersama keluarga atau orang yang adik-adik kasihi dan juga mengumpulkan foto bersama keluarga atau orang-orang yang adik-adik kasihi. Selanjutnya untuk adik-adik kelas 3 sampai kelas 6 SD, adik-adik mengumpulkan video bernyanyi dan juga foto saat adik-adik sedang memberikan surat cinta dan juga foto isi dari surat cinta yang adik-adik sudah buat. Semuanya ini dikumpulkan ke lause masing-masing ya. Jangan lupa juga di tanggal 14 Februari adik-adik ibadahnya menggunakan baju pink ataupun merah supaya seragam semuanya ya adik-adik. Oke, kalau ada pertanyaan adik-adik bisa langsung menghubungi lause masing-masing ya. Sampai di sini pengumuman yang lause kasih ke adik-adik. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oh iya, lause lupa kasih tahu batas pengumpulannya tanggal 31 Januari ya adik-adik. Sekali lagi, batas pengumpulannya tanggal 31 Januari. Jangan lupa ya, jangan lupa.